Shalom teman-teman semua, jumpa lagi di Bang Joel Channel ya guys. Kita berjumpa lagi dan pada kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang sangat mantap jiwa. Jadi rupa-rupanya semakin hari semakin banyak teman-teman kita dari RT sebelah itu penasaran dengan ajaran kekristenan teman-teman. Nah kali ini kita mau lihat sebuah video di mana banyak teman-teman muslim penasaran tentang kekristenan ya. Lalu langsung dikipas oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Mantap jiwa guys. Dengarkan ya. Tunggu dulu ya. Selamat malam teman-teman semua sudah bergabung ya. Kita dengarkan baik-baik. Nah ini judulnya penasaran dengan Injil Isa. Wah, ayo kita mantap bahas ini. Injil Isa. Enggak, Injil Ya, Isa. Pak, Tadi saya mau bicara tentang kekerasan ya. Larinya ke sini, Nah. sorry. Bapak Bentar. Injil Isa nih. Pak Sukirman, ini kan sebenarnya buat Pak Sukirman nih ya. Buka mic-nya Pak Sukirman. Bentar teman-teman, biar kita kasih kesempatan dulu Pak Sukirman ya. Tentang penasaran dia sama Injil Isa nih. Injil Isa yang mana nih? Silakan Pak Sukirman. Begini Pak, karena temanya mengenai dengan saya, yang salah satu yang buat saya penasaran di sini, perkataan Yesus waktu di kayu salib dikategorikan dia menyerah, pasrah atau rela, atau dia menolak, atau minta dikasihani, atau mencari. Jangan lari ke Alkitab Ini dulu, tadi Pak. Kita tadi lagi udah bicara. saya berkhotbah berapa lama tadi Eloi lama Iya, tadi. tiga jam Pak. Pak Sukirman gimana Sampai sih? gembrobios. Saya sudah dari dulu nggak ngerti kalau Ibu Sofi yang menjelaskan. Ya Kenapa? sudahlah, panggil si Dombil. Ya, Pak Sukirman. Bukan menyerah Pak, dia intinya begini, Yesus Begini, intinya begini. Oke, saya persingkat. Intinya dia menyerah, pasrah, atau dikategorikan. Tidak, Bapak jangan kasih saya option ABC. Jangan kasih saya option ABC. Kita jawab sesuai dengan Alkitab. Bu Sofiatul salurkan tadi waktu Ibu Sofiatul jelaskan Pak Sukirman itu udah keluar nggak tahu kemana gitu. Saya udah cek di partisipan nggak ada. Oh, lobet. Ya, biar saya coba. Saya coba. Tadi Sofiatul kan udah jelaskan. Ya, Bapak mengatakan apa ya? Tapi Soal waktu Eli lama sama waktu kami Ibu ya, Pak? Sofiatul Iya, jelaskan maksud saya disimpulkan Nggak ada. dalam dia menyerah, atau dia mencari, atau dia bertanya. Oh ya, Eli lama sama kami itu. Ini Ya, memang udah, benar saya jawab. saya penasaran. Agak-agak. Ya, Ibu Sofiatul jawab dulu silakan. Ya. Oke, saya ringkas. Ya, tadi Bapak lihat dalam video sebelumnya tadi, ya saya sudah jelaskan panjang lebar. Yang pertama, Yesus mati di kayu salib itu sebagai manusia, sebagai Adam yang terakhir. Jadi dia itu menebus apa yang sudah dihilangkan Adam. Kenapa itu Roh Kudus keluar dari Yesus? Karena Yesus menjadi kutuk dan dosa bagi kita. Galatia 3 ayat 13, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Ketika segala dosa dan kutuk manusia ditanggungkan, karena Yesus itu harus menjadi anak domba yang tidak bersalah, yang menanggung segala dosa dan kutuk manusia. Ya, Galatia 3 ayat 13, 2 Korintus 5 ayat 21 tadi kan sudah kita jelaskan. Kalau Bapak kurang jelas lihat video sebelumnya, ya. Ketika dia menjadi Adam yang terakhir, kenapa Allah keluar, roh Allah keluar dari? Karena itulah yang terjadi ketika Adam yang pertama jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan atau roh Allah itu keluar meninggalkan Adam. Dan Adam tahu bahwa dia telanjang. Itulah sebabnya Yesus menjadi satu remedy for the sins. Menjadi satu remedy, bahasa Indonesianya apa ya? Penawar bagi dosa. Ya. Jadi Tuhan itu menyediakan jangan pakai Inggris. Bahasa Indonesianya apa Bu Uti? Antidot ini bahasa Indonesianya apa Bu Uti? Penawar. Ya. Jadi orang belum jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu sudah tahu ini anak domba ini harus disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi intinya begitu ya Pak. Bukan dia menyerah pasrah Eloi lama sabachthani. Selain dia mengutip tadi yang sudah saya rasa Bu Mikael tadi atau Bu Sapa tadi menjelaskan panjang lebar mengenai Mazmur 22. Mazmur 22 baca lagi. Itu adalah nubuatan mengenai Mesias yang matinya harus dipaku, ditusuk tangan dan kakinya. Mazmur 22. Itu bicara mengenai penyalipan daripada Kristus di situ. Mazmur 22 itu ayat 1 kata pembukanya adalah Eli lama sabachthani. Ya, dalam bahasa Aramaik sebenarnya. Ya, jadi Bapak baca lagi Mazmur 22
Dan ketika Yesus, kenapa Tuhan? Karena dia dijadikan kutuk dan dosa. Dia menanggung dosa seluruh dunia. Sehingga Tuhan itu seakan-akan memalingkan wajahnya. Dia tidak bisa lihat dosa, Pak. Tuhan itu tidak bisa lihat dosa. Ya, intinya begitu. Ya, intinya dia menanggung segala dosa kita dan dia menanggung apa yang sudah dihilangkan oleh Adam yang pertama. Ya, Bapak baca tadi 1 Korintus 15 ayat 45. Dia menjadi Adam yang terakhir. Ya, dia mengembalikan apa yang dihilangkan oleh Adam yang pertama. Intinya begitu Pak Sukirman. Ya, intinya begitu. Ya. Itu yang namanya penebusan atau substitusi. Ya, silakan Bu Uti. Ya, kalau saya mah simpel aja ya, supaya Bapak Sukirman lebih sesimpel-simpelnya. Ya, Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Ya, seumur-umur Yesus tidak pernah menyebutkan Eli Eli ya, ya Allahku ya Allahku. Dia tidak pernah menyebut Eli itu Bapa itu Allahku Allahku. Tetapi di ayat ini dia mengatakan ya Allahku ya Allahku. Itu karena dia sedang mengutip ayat yang sedang dia genapi ya. Betul kata Sofiatul. Mengutip ayat Mazmur 22 ya, karena mereka menusuk tangan dan kakiku, mereka membuang undi atas jubahku, dan itu semua terjadi di kayu salib. Di kayu salib itu penggenapan ya, karena Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, Yesus di kayu salib itu dia sedang menggenapi, sedang melakukan klimaks dari semua karya besar agung itu, dan dia menyatakan bahwa dia sedang menggenapi apa yang telah tertulis mengenai dia. Oleh sebab itu, kalau di dalam kitab yang lama dikatakan, setelah dia mengatakan begitu, dia mengatakan sudah genap ya. Kalau sekarang nggak tahu kenapa dirubah menjadi sudah selesai. Tetapi yang dulu ya dikatakan sudah genap. Ya genaplah semua apa yang telah menulis tentang dia. Lalu ketika dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dia berbicara dalam kapasitasnya yang manusia ketika dia di kayu salib itu segala dosa-dosa manusia telah ditimpakan kepadanya gitu kan. Segala kutuk manusia yang penuh dosa itu yang harus mati masuk neraka itu semua dosa seluruh isi dunia, dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa-dosa yang akan datang itu sedang ditanggungnya. Oleh sebab itu memang Eli sedang meninggalkan dia karena kesucian Allah itu tidak ini ya. Kesucian Allah itu tidak bisa berhadapan dengan tinggal di dalam satu tubuh yang itu ya, yang penuh dosa, yaitu dia. Ya, tetapi Yesus telah mengatakan kepada kita, dan aku memberikan nyawaku, ya dan aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun memberikannya, tak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut aku sendiri. Nah, itu dia. Ya, jadi di dalam peristiwa salib itu ya, dia sedang menggenapi segala yang telah menulis tentang dia, dan memang Elohim meninggalkan dia ya karena kesuciannya itu gitu loh. Oleh sebab itu dia mengatakan sudah genap segala sesuatu yang menulis tentang dia. Tetapi ingat ya, kematian Yesus itu bukanlah karena dia tunduk pada kuasa maut, tetapi karena memang kemauannya sendiri, dia telah menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya untuk menerimanya kembali, untuk mengambilnya kembali, dan dia bangkit lagi setelah itu. Setelah karya penebusan itu selesai, ya dia turun ke dalam kerajaan maut berperkara untuk orang-orang untuk yang ada di kerajaan maut itu. Setelah itu dia selesai, ya dia bangkit lagi dan sekarang dia sudah naik ke sorga. Itu saja sih kalau menurut saya misteri tentang Eli itu. Ya karena apa? Karena Yesus kalau saya baca di dalam Alkitab dia tidak pernah menyebut ya Allahku. Ketika dia menyebut kata Allah itu selalu untuk orang lain, ya. Untuk orang lain, untuk dia sendiri dia menyebut Allah itu Bapa dan tidak pernah menyebut Allah itu ya Tuhanku, tidak. Ya adalah anak Allah gitu, anaknya ya, berasal daripada Allah, firman-Nya Bapa gitu. Ya ketika dia menyebut Eli ya jelas itu adalah berdasarkan nubuatan yang sedang dia ya, karena dia banyak sekali mengatakan ada tertulis ya. Jadi apa yang sedang dia genapi dia sebut itu gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, terima kasih. Begini Bu, begini. Pak Sukirman dulu tanggapannya baru yang jawaban. Begini pengertian perkataan dia Eli itu artinya 100% salah jika saya mengatakan bahwa perkataan itu dia mencari bapaknya. Ya memang dia kan merasa sendiri Pak, dia merasa sendiri. Memang di dalam kan dia kan itu penderitaannya luar biasa memang Pak.
Dia merasa Artinya ditinggalkan. pemahaman saya bahwa dia itu sedang mencari Bapak, itu pengertian saya salah ya? Salah, Pak. Karena Atau dia saya nggak pernah artikan dia menyebut minta dikasihani? Salah ya? salah, Pak. Salah, Pak. Karena dia nggak seumur Bapak boleh buka Alkitab. Dia menyebut Allah itu, ya Allah itu adalah Bapaknya, Pak. Ya, Bapaknya. Dia satu dengan Bapak. Jadi ketika dia ada menyebut kata Allah, Bapak boleh periksa. Ya, Allah dia menyebut Allah itu pasti untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri dia menyebut Allah itu Bapaknya. Tetapi satu-satunya dia berteriak Eli Eli itu karena dia sedang menggenapi apa yang telah tertulis tentang dia, ya. Lalu Tapi dia dia mengatakan kan sudah mencari, Bu. genaplah apa yang tertulis tentang dia, gitu. Dia kan mencari, dia kan mencari, dalam arti mencari, dia bertanya, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti itu Ya, iya. 100% salah kalau kita artikan bahwa dia bertanya ya. Ya, hanya kan di Mazmur 22 itu, Pak, dia sedang mengucap ayat aja, Pak. Mengucap ayat. Coba tampilkan Mazmur 22. Dia nggak tahu ini Mazmur 22 nya adalah salah satu Mazmur nubuatan Mesian. Mazmur 22, ya Allahku, ya aku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu. Ini kan, Ya, kita baca dulu, Bu, coba. ya. Ya, ini nyanyian rusa di kala fajar ya. Ini Mizmor li Daud, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini dikatakan Yesus. Jadi Yesus itu menghidupkan yang dia katakan, kelahirannya, kehidupannya, perkataannya. Ya, bahkan dikatakan Mesias itu kalau berkata-kata dalam perumpamaan atau amsal, benar-benar digenapi. Yesus kalau ngomong itu selalu memakai perumpamaan. Ya. Nah, ketika Yesus mengutip ini, Mazmur 22, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, coba kita baca bawahnya. Turunin. Tetapi tidak juga aku tenang. Ya, ini bicara tentang, ya, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Nah, ini nih, yang paling penting nih, ayat 7. Tetapi aku ini rima atau ulat. Ini ada artinya, Pak. Ya, Bu Rita Wali sudah pernah ngomong ini, saya juga sudah pernah bikin videonya mengenai apa artinya akun ulat dan bukan orang celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ya. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ini bicara mengenai Yesus ketika disalib. Ya. Katanya kamu anak Allah. Katanya kamu bisa menyelamatkan kami. Kalau kamu memang anak Allah, turun dari salib, selamatkanlah dirimu sendiri. Ya, atau orang-orang mengolok-olok dia. Mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerah kepada Yahweh. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Katanya engkau anak Allah. Katanya kalau engkau jatuh, malaikat akan menopangmu. Kenapa engkau tidak turun dari salib? Ya, ini sama seperti yang muslim biasa katakan. Loh, kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Dia kan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Ya, Yesus diserahkan ke Bait Kudus pada usia 8 hari ketika dia disunat. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Bashan mengepung aku. Ini bicara mengenai orang-orang kuat yang pada waktu melihat Yesus itu berkerumun, bergerombol. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam jebu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku dan gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Bapak tahu? Ketika Daud menulis mereka menusuk tangan dan kakiku, pada waktu itu hukuman salib belum ditemukan. Hukuman salib
Ini yang ditemukan oleh bangsa Romawi itu berasal dari bangsa Persia. Pada waktu itu disulam, impaler. Bapak kalau lihat film Dracula itu julukannya Dracula the Impaler, Dracula si penyulam. Ditusuk dari pantat sampai atas kepalanya, itu namanya disulam, disulakan. Bapak baca kitab Esther, ya, ketika Haman itu disulakan pada tiang dengan 10 orang anaknya, itu namanya hukuman sula. Dari situlah dikembangkan hukuman salib oleh bangsa Romawi. Permulaannya dari situ. Pada waktu Daud mengatakan mereka menusuk tangan dan kakiku, ini nubuatan mengenai bagaimana caranya Mesias itu cara ditusuk tangan dan kakinya, hukuman salib belum ditemukan. Ya, pada waktu hukuman rajam, hukuman matinya. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini terjadi ya. Jubahnya Yesus diundi, ya. Tetapi engkau Yahweh janganlah jauh, ya kekuatanku segera menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan muji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Yahweh, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap gentarlah terhadap dia, hai anak cucu Israel, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepada bayar depan. Mereka yang takut akan hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan dan memuji-muji dia, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Yahweh, dan segala kaum Yahweh yang punya kerajaan, dialah yang memerintah bangsa. Semua orang sombong di bumi dihadapannya akan berlutut. Semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang udah selesai, tinggal dua. Intinya adalah ya dikatakan bahwa tapi ini ya, lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, di kayu salib inilah peristiwa ini terjadi. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Ya, dari bawah mereka memandangi, menonton, menghina ya. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Ya kan, di dalam Alkitab peristiwa penyalipan itu pakaian Yesus diundi oleh mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, ini nubuat dari Raja Daud ya. Tetapi jauh sebelum itu kan, sesudah Raja Daud juga Nabi Yesaya, di dalam Yesaya 53 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, jadi misteri Eli lama sabatani ini adalah Yesus sedang mengutip ayat, ya ayat penggenapan yang berbicara tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya gitu loh. Adapun orang mengatakan bahwa Eli atau Allah meninggalkan dia, ya saya bilang ya bisa juga. Karena apa? Karena di kayu salib itu dia sedang menanggung kutuk dosa seluruh isi dunia. Ya, Allah tidak bisa tinggal bersama dengan dosa, dan ketika dia ditinggalkan, ya setelah itu kan Yesus meninggal kan, gak lama setelah itu lalu dia mengatakan sudah genap, ya genap semua apa yang menulis tentang dia. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah kematian Yesus itu bukan karena dia tidak berdaya oleh maut, bukan karena dia tunduk pada maut, tetapi kematiannya itu adalah kehendaknya sendiri. Dan ini adalah rencana besar agung tinggi dari Allah Bapa gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan Eli lama sabatani Pak. Ya, itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Sudah dinubuatkan, nggak ada masalah. Mantap penjelasannya. Mungkin Pak Sukirman kalau mendengar pakai kuping bisa masuk nih penjelasannya nih Pak Sukirman. Ngerti Pak, ngerti. Oke. Jadi tentang itu, tentang perkataan itu nubuatan Pak ya. Ya, nubuatan. Paham nggak? Ya, pahamin dulu Bapak gitu. Iya, tadinya saya sangka
tadinya saya nyangka bahwa perkataan itu dia sedang mencari atau dia sedang iya. bertanya. Tadinya karena itu kan kalau logikanya di dalam buku apapun kita baca, apabila ada yang mengatakan bahwa bapak kamu kemana, kenapa kau tinggalkan saya, kan itu kan pernyataan bertanya. Ya, tapi sudah mengerti Pak. Ya, dilanjutkan lagi ke teman-teman lain aja Pak. Begitu. Berarti Bapak mendengarkan pakai kuping nih. Mudah-mudahan yang lain. Ya, Kita kupingnya kasih. 2 ya. Ya, kupingnya 2. Mungkin ada Rio nih yang belum bersuara. nih. Kalau yang nggak mendengarkan pakai kuping kayaknya ala Yuki ya. Mana? Iya. Itu kalau dengerin nggak pakai kuping. Ya. Ade, silakan deh. Recording in progress. Pertegas apa gimana nih deh? Silakan. Darion, buka mute-nya. Ade udah co-host kayaknya deh. Buka mic-nya. Ya, Pak Sukirman, apalagi nih yang mau dipertanyakan? Ini kan kita kasih sesi siapa? Pak Sukirman ya, karena Pak Sukirman merasa penasaran. Nggak bisa. Bu Uti, kasih mute dulu Oh, iya. Bu Uti. Ya, di mute, tolong di mute. Saya nggak bisa. Tolong di mute. Oh iya. Oke, ini sesi Pak Sukirman karena selalu penasaran nih tentang apa? Tentang Injil ya. Apa yang dipercaya sama umat Kristen. Jadi kita kasih kesempatan dulu ya. Sebelum kita kasih kesempatan Pak Sukirman lebih lanjut, ini nih Sadi angkat tangan dulu nih. Silakan Pak Sadi. Sadi, buka mute-nya. Pak Sadi. Ya, sebelumnya aturannya jelas ya tadi, mendengarkan pakai kuping, bicara pakai mulut, jangan terbalik. Kamu selalu terbalik. Ya, halo. Ya, silakan. Oke. Jadi saya mau melanjutkan tadi masalah pertanyaan Pak Sukirma. Kan tadi penjelasan dari Uti Watimena dari Ibu Sofiatul bahwa Roh Kudus itu keluar dari dari tubuh daripada Yesus itu. Berarti jika ya Roh Kudus itu keluar daripada tubuh Yesus, berarti Tritunggal itu gagal. Ya, jika Roh Kudus itu bisa keluar. Karena apa? Yang dikatakan Tritunggal menurut Anda itu adalah satu kepribadian. Tapi kalau bisa keluar berarti antara Yesus, Roh Kudus dan Bapa itu berbeda. Ya. Itu. Sadi. Gimana Sadi ya. Islam apa Kristen Sadi? Saya Islam kan dari dulu kan saya itu Islam. Aku jawab. Tahu Trinitas. Tadi Islam tahu Trinitas. Tentu ya, saya kan sudah dibahas, sering dibahas. Tahu, Kan tentu. Anda mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah satu kepribadian. Udah, nggak usah diinin, Tapi Tiang. kalau Roh Kudus itu Nah, keluar ini. Oh iya deh. Ya, aku jawab, udah nggak usah kamu ulang. Ya, mute sendiri Ya. tadi. Dengar dulu nanti. Sadi Muhammad ini sebagai contoh teman-teman, kalau mendengarkan nggak pakai kuping. Kalau mendengarkan nggak pakai kuping. Saya nggak tahu itu centelan panci apa-apa. Sadi. Dengarkan. Sekarang kamu kalau dengarkan pakai kuping, jangan pakai centelan panci. Dengarkan. Ketika kita membahas esensi kealahan, kamu harus bisa membedakan. Berkali-kali kan Pak Arifin bilang. Kita bicara dulu esensi Allah yang di surga, yang adalah Trinitas. Bapa itu bisa dibedakan dengan Sang Firman, bisa dibedakan dengan Roh Kudus, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu hakikat Allah yang kita maksud Trinitas. Ya, satu hakikat, 3 personai. Jangan ngomong ketika Sang Firman jadi manusia. Makanya kan kita selalu membatasi, jangan ke sana dulu. Kamu jangan ngomong dulu Firman jadi manusia, wong kamu belum paham Trinitas. Ngerti enggak maksudnya Sadi? Kalau dengerin pakai kuping, jangan pakai centelan panci. Ya, Trinitas itu bukan bicara Yesus, terus ada Roh Kudus. Beda. Sade itu bukan kita bicara ke situ. Trinitas yang dimaksud doktrin gereja itu adalah bicara esensi Allah. Mungkin enggak esensi Allah.
Ya, esensi Allah itu adalah Allah yang esa, yang satu itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam diri Allah ada firman-Nya yang kekal dan ada rohnya yang kekal, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Gereja menyebutnya diskresia non separati. Itu dulu titik. Ya. Nah, sang firman ini mempunyai realita konkret yang gereja sebut kesadaran pribadi. Dia itu bisa diajak komunikasi, beda sama firman atau logosmu dan logos saya. Maka Yesus berkata sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, maka diberikannya juga hidup. Sang anak mempunyai hidupnya sendiri. Sama seperti Bapa memiliki segala kuasa, anak juga memiliki kuasa. Sama seperti Bapa bisa menghidupkan orang mati, anak juga bisa menghidupkan orang mati. Bapa menciptakan segala sesuatu. Dari Bapa inilah semua makhluk menerima rohnya. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui sang firman. Firman ini yang menciptakan. Titik. Jangan mau campur aduk. Baru kita bicara firman menjadi manusia. Ya. Gitu loh Sadi, kalau denger itu pakai kuping, jangan pakai cenderan panci. Ya, lanjutin. Oke, Bu. Ya, oke. Kita kasih kesempatan lagi. Itu Sadi dibilangin dengan pakai kuping penjelasan. Ya, Pak Sukirman, silakan Pak Sukirman. Apa yang membuat penasaran Pak Sukirman tentang Injil yang dipercaya oleh umat Kristen? Silakan. Pak Sadi dikasih bicara tadi. Ya, silakan mana Pak Sukirman. Pak Kirman buka sendiri mic-nya. Firman buka sendiri, co-host juga. Pak Kirman. Oke deh. Silakan Adek. Tadi gue panggil dia mah. Gitu. Iya, gue baru dari warung tadi di mana? Tadi ini ada muslimnya ya? Banyak sini ada Jelasin kalau nggak dengar Bang Ade. 6. Enggak, ada yang mau nanya nggak gua? Oh, ntar itu sesi lain lah. Oh gitu ya, udah lah. Siap-siap gue di skip aja dulu. Ini kita ini Adrian Albert buka mic-nya. Adrian. Ya, Adrian, silakan. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, selamat pagi, selamat lebaran. Oh iya, sebenarnya. Saya siapa yang mengatakan namanya siapa ya? Robot. Tadi katakan ini kan lagi bunyi nih. Mute kan saja nanti saya. Oh iya di mute ya. Mute sendiri aja. Oke. Bisa aja. Ya mute sendiri. Ya Pak Sukirman, silakan Pak Sukirman. Ini mumpung ada kita kesempatan nih, kasih kebebasan Pak Sukirman supaya bisa lebih mengerti atau memahami sedikit demi sedikit tentang isi Alkitab Pak Sukirman. Silakan. Pak Kirman, silakan. Jelas ya? Ya, teman-teman, silakan. Jelas. Dengar ya? Dengar gak? Iya. Iya. Begini. Saya pakai kuping soalnya. Menurut ini agak juga sih sebenarnya, karena kok saya yang dijadikan tema, tapi nggak apa-apa. Mbak kayaknya terlalu pribadi deh, tapi ya oke, karena kita sudah menganggap sebagai teman-teman semua, sebagai teman dekatnya, walaupun baru beberapa hari ini. Kalau mengenai tentu tentang saya, sebenarnya sih masalah tentang kehidupan saya tentang poligami itu kan ada beberapa perbedaan pendapat antara teman-teman sendiri, termasuk pendapat Pak Domba dengan Pak Erwin kan beda untuk mensarankan dalam kehidupan saya yang sekarang dalam kehidupan berpoligami, bagaimana ke depannya dan solusi terbaiknya
jika saya katakan beberapa langkah lagi, mungkin saya berada di pihak teman-teman semua. Masalahnya kemudian bagaimana dengan pernyataan Pak Irben yang katanya hanya satu harus. Sedangkan berbeda dengan Pak Domba Kecil kemarin menyatakan tidak seharusnya katanya untuk kembali ke yang pertama. Begitu. Jadi saya juga bingung karena ketemu saya chat langsung di WA dengan Pak Domba katanya tidak seharusnya. Tapi Pak Irben sering mengatakan itu harus kembali ke yang pertama. Begitu. Jadi saya minta pencerahan kalau tidak terasa berat apabila kita bicarakan di sini, ya silakan. Kalau memang berat ya kita di chat pribadi aja kok, saya sedia juga mendengarkan penjelasan semua teman-teman. Begitu. Silakan Pak. Apa tracing Saya masuk? siapa yang mau menjawab? Ya kalau nggak ada yang mau menjawab, aku jawab dulu sedikit ya, Bang Apiangnya. Bang Apiang. Bang Apiang. Jadi Pak Firman, begini. kemarin kan Pak Firman kemarin kan udah dibahas di sini juga. Pak Firman juga udah istilahnya sepakat ya. Bukan berarti tadi Pak Firman bilang domba sama Pak Irben berbeda, ini sama ini berbeda. Kan udah dijelasin semua semalam di sini. Ngerti Pak, ngerti. Intinya Pak Firman Intinya maksud tetap saya selalu berdoa apa yang membuat pilihan Pak Firman. Kan udah dijelasin semalam. Jadi selain itulah, nanti kalau mau dibahas lagi, ya Pak Firman mungkin sesi khusus ya, di break room lah. Itu Pak Firman, mungkin Pak Firman masih ada ganjelan mengikuti Yesus karena mempunyai poligami itu ya. ya benar, karena jujur saja ya benar. Karena tentang akidah-akidah saya sudah mengerti. Cuman itu aja. Kedepannya itu saya tidak bisa, mungkin itu saya tidak bisa hadapi. Misalnya katanya nanti sudah berpihak ke situ, tiba-tiba ada lagi yang godaan-godaan bilang ceraikan. Mungkin saya menolak lagi kepada Alkitab karena saya tidak mampu. Begitu maksud saya. Ada yang mau jawab nih? Jadi Ini begini Bang Firman. memang membagongkan dan membulatkan. Kita juga menghadapi masalah itu sih Pak. Saya coba jawab. Satu haji memang bojone 4 lah, terus bertobat dibaptis masuk Kristen lah, terus kita ya bingung pada wae iki. Saya coba Memang menjawab. juga. Saya coba menjawab dulu Bang. Setelah ini nanti saya jawab coba ya. Ya boleh. Silakan Pak Billy. Jadi Tuhan itu Maha Kasih Pak Firman. Itu. Jadi ketika Anda masuk Kristen, Anda harus meyakini dulu, itu pertama. Kedua, soal tadi, memang ada satu pilihan saja ketika menikah secara sah di gereja. Tetapi memang tidak boleh diceraikan juga. Karena di dalam Alkitab mengatakan tidak boleh diceraikan. Ketika karena istri itu tetap tergantung pada hukum suaminya. Jadi tidak boleh diceraikan. Jadi kalau di dalam kekristenan, Pak Firman memilih satu untuk cara gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tidak boleh diceraikan. Yang ketiga, itu Pak Firman nantinya juga tetap merasa ketika mengerti akan kasih Kristus, Pak Firman tentu akan menentukan sendirinya nanti. Gitu. Jadi itu dari Tuhan sendiri yang bisa mengajarkan. Jadi seperti itu Pak Firman penjelasannya. Terima kasih. Mungkin yang lain silakan. Baik, saya bisa merespon ya. Jadi Silakan. pertama-tama Pak Sukirman ini masuk ke ranah pastoral. Nanti ada bimbingan dari
saya tidak tahu kalau dalam gereja lain, dalam gereja Katolik atau gereja tradisional, nanti Anda akan masuk ke dalam satu sesi kolokium, nanti biasanya pastor paroki atau pendeta resort, atau saya tidak tahu tentang Protestan. Tapi saya pikir sama saja akan solusi-solusi. Tetapi perlu yang Pak Sukirman fahami supaya posisinya tahu bahwa suara saya kedengaran kah? Dengaran. Pas, Baik. jelas pas. Bahwa poligami yang terlanjur Bapak lakukan itu, Bapak lakukan sebelum Bapak menerima Kristus. Artinya bahwa ini akan dianggap sebagai suatu perbuatan masa lampau. Artinya suatu perbuatan yang tidak disadari sebagai sesuatu yang salah, tidak benar, tetapi terlanjur dilakukan. Beda hukumnya dengan orang yang sudah hidup di dalam kekristenan, lalu berpoligami, yang ini yang dihukum oleh gereja nanti dengan aturan-aturan gereja. Untuk kasus Bapak yang memang belum Kristen dan berpoligami, tidak boleh juga dikatakan harus menceraikan istri-istrinya, karena yang boleh bercerai atau solusi cerai atau tidak cerai itu hanya dikenakan kepada Kristen yang mendapatkan pelayanan sakramental. Jadi memang secara sakramental perkawinan Bapak yang poligami itu tidak satu pun yang sah. Tidak satu pun yang valid di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja. Nah, namun demikian nanti akan diberikan solusi kepada Bapak. Itu tidak bisa kita berikan misalnya di sini, Bapak harus ceraikan, nggak boleh juga. Gitu. Silakan berhubungan dengan pastor paroki atau pendeta resort. Maka saya sih menyarankan Bapak kalau mau jadi Kristen, bukan maksud saya menyepelekan gereja-gereja kecil ya, tapi coba masuk ke dalam gereja yang lebih tua, yang lebih mapan kanon-kanon gerejanya, lalu mintakan solusi-solusi di sana. Adapun mengenai anak yang sudah terlanjur lahir dari istri-istri itu, semua itu adalah anak sah Bapak yang harus Bapak pertanggungjawabkan masa depan dan kewajiban Bapak sebagai orang tua. Demikian juga dengan istri-istri yang sudah terlanjur hidup bersama dengan Bapak, tetap harus menjadi tanggung jawab Bapak. Mungkin nanti, menurut kasus yang pernah kami hadapi, nanti biasanya Bapak harus memilih satu dari istri-istri itu yang menjadi istri sah. Dan nanti itu akan diberikan sakramen sah dari gereja. Iya. Teman-teman coba ya, Pak Sukirman itu adalah seorang poligami, ya toh. Kemudian dia mau percaya sama Yesus, kan? Terus gimana? Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Ini ada bang kabar baik nih, ayo bang, gimana tuh kasusnya Sukirman itu, yang sudah dikibas sama Bu Sofiatul itu, karena penasaran tentang Injil Yesus Kristus. Yuk, gimana teman-teman? Jadi kasusnya adalah Pak Sukirman ini adalah seorang Muslim, dia adalah poligami, ya dia punya beberapa istri. Kemudian kalau dia mau percaya Yesus itu gimana nasibnya? Apakah dia harus menceraikan istri-istrinya, ya, atau seperti apa teman-teman? Nah ini pertanyaan yang mungkin barangkali teman-teman juga bisa kasih masukan. Ayo silakan ya, tolong tulis komen ya teman-teman ya, kira-kira gimana? Silakan teman-teman. Monggo teman-teman semua. Kira-kira bagaimana? Ya, bagaimana kira-kira? Ada seorang Muslim, dia mau percaya Yesus, tapi dia poligami nih. Gimana? Kan emang nggak gampang kasus itu teman-teman. Gak gampang kan ya? Jadi dia ini adalah seorang Muslim, dia mau percaya Yesus, kemudian bagaimana nasib daripada istri-istrinya? Ya, jadi begini teman-teman, saya mau jawab sedikit aja ya. Orang Kristen itu adalah hidup dalam zaman anugerah.
Di mana keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, teman-teman. Jadi ketika orang itu sudah berbuat salah di dalam kacamata orang Kristen gitu kan, ketika dia bertobat, tentu ada perubahan-perubahan dalam kehidupan. Mengakui kesalahan, mengakui perbuatannya yang salah begitu ya. Nah, kalau di dalam kasusnya poligami gitu ya teman-teman ya, memang itu adalah kasus yang tidak gampang untuk dipecahkan dalam satu waktu. Memang ada proses-proses yang harus dihadapi seperti ngobrol pastoral, kemudian konseling gitu ya di dalam ruang-ruang rohani supaya si si calon yang mau masuk Kristen dan dia di poligami dalam ajaran sebelumnya itu bisa menerima keberadaan dan pengajaran orang Kristen, teman-teman. Jadi memang tidak gampang ketika kita harus menerima kenyataan bahwa ini orang yang percaya sama Yesus adalah seorang poligami pada dulunya. Tapi bisa saja teman-teman, tetap dia bertahan poligami, ya kan? Tetapi tetap harus dipantau oleh gembala, harus dipantau oleh pendeta secara kerohanian, teman-teman. Ya, itu penting sekali, ya kan? Karena dia bertobat baru dari agama seberang, gitu ya. Nah, jadi perlu digembalakan secara khusus orang-orang semacam ini, gitu ya, teman-teman. Memang tidak gampang untuk ngomong, oh ya gak apa-apa, ceraikan saja, nggak bisa. Karena dia sudah terikat di dalam hukum negara dan dia sudah terikat di dalam rumah tangga gitu kan. Ya kalau misalkan dia gara-gara percaya Yesus kemudian dia menceraikan istri-istrinya semuanya gitu ya, tinggal satu istri, ya kasihan. Siapa yang membiayai itu anak-anak dari istri-istri yang lainnya kan? Nah itu repot juga gitu loh. Ya memang itu ada kasus, aku bilang adalah itu kasuistik ya. Tidak selamanya akan model semacam itu, teman. Itu kasuistik. Dan hal itu tidak selamanya kita langsung kebiah uyah. Jadi kalau ada kasus yang sama berarti harus begini, tidak. Harus dipandang kasus per kasus. Ya. Maka dari itu pentingnya pengembalaan dalam gereja itu semacam itu. Jadi ada ruang-ruang khusus, ya, ruang-ruang khusus sehingga dia ini menerima pengajaran-pengajaran yang baik. Nah ini dia, ini penting ini ya. Nah, Murni Elfrida Manik, dibaptis aja dulu Pak Kirman. Bagaimana tentang poligaminya, apa solusinya ke pendeta gereja yang bersangkutan. Tempat Pak Kirman dibaptis. Ini benar. Jadi kita nggak bisa jawab sedemikian rupa, oh aku diceraikan gitu. Tapi harus benar-benar dia digembalakan teman-teman ya. Dia dikonseling oleh pendeta, oleh pengajar di gereja bersangkutan supaya ada prosesnya. Karena pengembalaan itu tidak serta-merta langsung bebas semuanya, tidak. Tapi dia akan dipandu teman-teman, didampingi sebagai orang-orang yang new believer. Jadi orang percaya yang baru saja terima Yesus. Ya, jadi saya berharap bila Pak Kirman ini benar-benar ngomong begitu itu sungguh-sungguh, bukan karena paksaan, ya kan? Dia akan menemukan kedamaian sejahtera yang lebih daripada yang dulu dia terima. Bahkan dulu itu adalah semu yang dalam Kristen itu adalah kekal. Damai sejahtera yang diterima oleh orang-orang Kristen itu adalah kekal, kawan-kawan. Jadi dalam bagian ini teman-teman sama tanggapi Pak Kirman sedikit ya. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Ya, termasuk saya pun orang berdosa. Tapi dalam zaman anugerah, Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Nah, ini penting ya. Dan kemudian selanjutnya adalah ketika kita menjadi seorang Kristen, kita harus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi Pak Kirman, ketika Bapak sudah terima Yesus dan bingung nih, ya kan. Nanti kalau saya jadi Kristen, nanti gimana nasib istri saya yang lain? Saya poligami. Tenang saja Pak Kirman, ketika Bapak mau dibimbing, mau didampingi, mau dinasihati, segala sesuatu itu ada jawabannya. Segala sesuatu itu ada solusinya. Tuhan itu kasih pencobaan, kasih masalah, itu pasti sekalian dengan solusinya. Demikian juga dengan Pak Kirman, gitu ya. Itu teman-teman, ya. Ini siapa nih? Ada Kusma Milistika ya. Ada ayatnya enggak Bang? Soalnya Salomo dan Nabi yang beristri banyak dikutuk oleh Allah Bapa. Nah, ini kan karena ulah kejahatan si Salomo ya kan, ulah kejahatan Salomo ya.
dia nyata-nyata dia sudah percaya Yesus, ya dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia ini menduakan Tuhan dengan beristri banyak gitu ya. Nah, itu memang Tuhan tidak suka dengan model semacam itu. Nah, kasusnya berbeda sekarang. Dia dulunya tidak percaya Yesus di dalam kondisi yang punya istri banyak, kemudian dia beralih kepada percaya Yesus. Ya, ini penting teman-teman. Ya, seperti halnya dia dulu orang jahat, kemudian dia menjadi percaya Yesus. Ya kan? Itu gimana tuh? Nah, maka dari itu dalam pengajaran Kristen itu harus dilihat benar-benar secara kasus per kasus teman-teman. Tidak bisa kita gunakan hukum yang pokoknya itu yang ini ya, udah ngomong pokoknya itu susah, nggak ada jalan keluarnya teman-teman. Ya, karena Tuhan itu mengajarkan kita itu mengasihi sesama seperti di kita sendiri. Bayangkan teman-teman kalau Pak Kirman itu adalah saudara kita, wah saudara kita. Wah. Nih ya, kalau Pak Kirman adalah saudara kita dan dia itu mau percaya Yesus karena pemberitaan Injil yang kita lakukan. Nah, kira-kira kita kemana? Nah, tentu kita bawa dia ke gereja, walaupun dia punya istri banyak. Pertama Pak Kirman dulu, ya kan? Siapa tahu dengan situ dididik, keluarganya bisa semua menjadi Kristen. Itu menjadi penting ya, menjadi menarik teman-teman. Apa istrinya tidak condong ke ilah lain? Nah, maka dari itu, ini penting juga. Jadi penting untuk didampingi oleh seorang pastor, seorang gembala yang melihat kehidupan rohani orang-orang yang di dalamnya. Jadi nggak bisa dibiarkan dia bertumbuh seorang diri, teman-teman. Tapi dia harus benar-benar dipantau oleh gembala, teman-teman. Dia harus dipantau oleh hamba Tuhan. Bagaimana kehidupan keluarganya. Tapi ketika dia menjadi seorang Kristen, yang pasti paling akan terjadi adalah dia akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Oh, jadi poligami jadi Kristen. Nanti akan dibalik. Berarti Kristen ngajarin poligami dong. Gitu. Enggak lah. Enggak begitu dong. Enggak. Orang Kristen itu tidak diajari untuk poligami, guys. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Cukup. Enggak ada Adam dan Hawa 1, Hawa 2, Hawa 3. Enggak ada, teman-teman. Itulah grand design pernikahan itu sudah ada sejak dulunya. Yaitu dalam penciptaan manusia pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa. This is only one man and this is only one woman. Oke, ya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua ya sudah menyaksikan video ini ya. Terus dukung Bang Joel Channel dan Joel Ade Pastor Channel teman-teman supaya channel ini terus bisa mengudara dan kalian semua boleh diberkati akan video-video dari Bang Joel Channel maupun Joel Ade Pastor Channel teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Kita jumpa lagi esok. Salam toleransi, NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkatimu guys. Selamat istirahat ya teman-teman ya. Selamat tidur. Jangan lupa berdoa dulu sebelum engkau tidur. God bless you guys.